Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Winangsi, kelas NR3, mahasiswa Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620502110. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Horia Khalid MPD. Saya akan memaparkan tentang otak. Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf otak. Memiliki volume sekitar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi, sebagai tindakan yang dialami, dan sebagai pusat pengatur organ tubuh. Misalnya, mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Struktur otak manusia terbentuk atas dua sel, glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut juga dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Bagian-bagian otak. 1. Otak besar atau disebut cerebrum, yaitu merupakan bagian otak terbesar pada otak dan merupakan yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia bisa berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar dibagi beberapa bagian. A. Lobus frontal, yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. B. Lobus temporal, memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. C. Lobus parietal, yaitu bagian otak yang berada di tengah lobus parietal, berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. D. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian besar otak ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. E. Libus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan verbal manusia sehingga dengan adanya lobus temporal dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. 2. Otak kecil atau disebut cerebellum, yaitu otak kecil salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Fungsinya untuk mengontrol hubungan dengan gerakan manusia. Contohnya, gerakan koordinasi antar otot dengan gerakan manusia, contohnya gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh dan sikap posisi tubuh. 3. Batang otak adalah peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak
Batang otak adalah peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang manusia. Batang otak berfungsi mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses ginjal, dan lain-lain. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian. A. Otak tengah, mesencephalona. Otak tengah mesencephalon adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada mata. B. Medulla oblongata adalah titik awal di bulanya saraf yang akan menuju tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medulla oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. C. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medulla oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus amigdala, korteks limbik, hipokampus. Berhubungan dengan alam sadar manusia. Tempat emosi, pusat data, pusat haus, pusat saraf, pusat lapar, pusat dorongan. Bahkan Ledok mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia. Tempat segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Begitulah pemaparan tentang otak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.